Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Gereja Baptis Indonesia Cikarang mengucapkan selamat beribadah dan selamat berbakti hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Kini saatnya kita ambil waktu saat teduh untuk mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Satu hal telah kuminta pada Tuhan, itulah yang kuinginin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita akan memujikan pujian kita di bait-Mu suci. Berdoa mohon pimpinan pada Tuhan. Segala puji dan syukur ya Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan di hari yang kudus dan hari yang indah ini Tuhan. Di bait-Mu Tuhan kami
menantikan akan wajah-Mu Tuhan, kami merindukan Tuhan akan suara yang Kau sampaikan Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat kesehatan yang boleh kami terima, kami rasakan, kekuatan dan juga curahan akan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan saat ini, kami yang duduk diam Tuhan di dalam rumah kami maupun dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga Kau mampukan kami Tuhan untuk dapat mengikuti, untuk dapat menjalani ibadah ini dari pagi, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam surga kami. Mohon pimpinan perintah-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita akan menyanyikan nyanyian tema Marilah Kabarkan Injil, nyanyian pujian 203. Baik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam firman pada pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan diambil dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Lukas 19 ayatnya yang ke-45 sampai ke-48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita akan kembali memujikan Tuhan, pujian Kolah Harapan. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita berdoa syafaat bersama. Kita akan memimpin doa syafaat untuk kebaktian kali ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu terhadap kami selama seminggu yang telah lalu. Kami sudah boleh Engkau beri kesehatan, Engkau beri kebaikan-Mu, hingga 1 minggu sudah boleh kami lewati. Kami semua bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu di tengah masa pandemi COVID-19 yang seperti ini, yang sudah sedemikian rupa menyulitkan seluruh lapisan masyarakat. Seluruh aspek kehidupan sudah boleh terdampak karena kami masih boleh menatap hari depan kami dengan sukacita, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu serta dengan kami semua, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Tuhan, kami bersyukur sejauh ini Engkau sudah memberkati pemerintahan negara kami. Kau boleh berkati presiden kami beserta seluruh kabinet menteri di bawah beliau, sehingga boleh memimpin negara ini untuk tetap tenang dalam kondisi yang terkontrol dengan baik. Kebijakan yang diambil boleh bermanfaat bagi rakyat banyak. Kami berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah yang saat ini mempercepat pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat. Kiranya Engkau boleh buka jalan agar vaksinasi ini semua boleh terlaksana dengan baik dan seluruh lapisan masyarakat boleh memperoleh akses terhadapnya. Dan kami juga berdoa Tuhan, jauhkanlah segala bencana alam dari bumi Nusantara ini Tuhan. Cukuplah sudah Tuhan penderitaan warga bangsa Indonesia ini yang sudah bertubi-tubi dari awal tahun 2021 menghadapi bencana alam yang beruntun. Kami berharap Tuhan sampai dengan akhir tahun mendatang, kami seluruh warga bangsa boleh menjalani kehidupan dengan lebih tenang Bapa. Kiranya Engkau memperhatikan doa kami semua, karena kami sudah demikian sulit Tuhan menjalani kehidupan kami di tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan para pengurusnya. Beberapa sudah ada yang terdampak Tuhan dengan pandemi COVID-19 ini. Kiranya kepada mereka yang terdampak Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kesehatan, pemulihan, agar dapat terus beraktivitas, terus ada sukacita, dan keyakinan penyertaan Tuhan terus ada. Bagi kami semua yang lainnya Tuhan, boleh Engkau berikan kesehatan, perlindungan, dan jauhkanlah Tuhan kami daripada terdampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan, pada saat ini juga kami juga berdoa pada saudara-saudara kami yang mungkin terdampak dengan masalah ekonomi, masalah lapangan pekerjaan, yang terdampak dengan kesulitan mencari nafkah. Kau tolong tilik Tuhan satu persatu. Bukakanlah jalan bagi yang merasa tertutup. Lebarkanlah Tuhan jalan bagi yang merasa sempit. Lepaskanlah mereka semua yang merasa kesesatan, sehingga boleh ada sukacita, damai sejahtera melingkupi kami semua senantiasa. Kami mendoakan Pendeta Yakobus Wuryanto beserta keluarga, Pendeta Abdul Amin Kohar beserta keluarga, Utusan Injil Bapak Daniel Wicaksana di SP3 Bulungan,
Pendeta Randy di Purworejo, Jawa Tengah, beserta seluruh jemaat dari masing-masing gereja. Kau boleh berikan kami sukacita, kami boleh menatap hari depan dengan yakin dan percaya penyertaan Tuhan terus ada. Bapa, kami ingin menatap minggu depan, kami mohonkan Tuhan penyertaan-Mu untuk terus beserta dengan kami melewati hari demi hari di minggu depan ini. Demikian Tuhan doa dan seru kami yang sudah boleh kami bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian sebab Tuhan baik, bahwa kita katakan bahwa Tuhan baik karena anugerahnya kekal selamanya. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan bahwasanya bahwa Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita akan menyiapkan hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kita
kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita pada pagi hari ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari indah ini Tuhan, kami boleh bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di pertengahan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, Tuhan sucikan untuk memperlebar, memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudara kami yang sudah memberi dan yang belum memberi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan doksologi kita, berkati persembahanku. Sidang jemaat, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yakubus Wuryanto dengan judul Yesus Menyucikan Bait Allah, kita akan mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian Hati Hamba. Kebaikan yang ku terima
kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Biarlah ini yang kita persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya pada Pendeta Yakus Wuryanto. Kami persilakan. Halo Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya bahwa dimanapun saudara berada saat ini senantiasa dalam lindungan dan kasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saatnya kita beribadah dan kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-45 sampai dengan 48 yang diberikan judul oleh LAI saat ini adalah Yesus mensucikan bait Allah. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapa dalam surga, tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam setiap hati setiap pribadi yang saat ini berkenan untuk menyediakan waktu untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau tidak akan menyia-nyiakan setiap pribadi yang menginginkan kebaikan dari Tuhan. Dan tolonglah hamba-Mu Tuhan yang berusaha melayani, menyampaikan firman Tuhan ini baik atau tidak baik waktunya. Hamba-Mu percaya bahwa kuasa Roh Kudus selalu membackup hamba-Mu ini dalam setiap pekerjaan pekabaran Injil. Berikan setiap perkataan kalimat yang terbaik dari Tuhan untuk kami sampaikan supaya kami memahami, mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami saat ini, dalam dunia sekarang ini. Pimpinlah hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu yang kekal dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan belajar bersama tentang pengalaman Yesus Kristus ketika Ia sedang dalam pelayanan, kebetulan waktu itu ke Yerusalem. Ketika Ia sedang dalam pelayanan dan di dalam bait Allah, Ia menjumpai sesuatu yang menurutnya itu tidak baik ya, tidak pada tempatnya, tidak masuk akal. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena menjadikan bait Allah itu sebagai tempat berjualan. Di sini dikatakan dalam Lukas ini sebagai tempat berdagang. Adalah sesuatu yang bagi Tuhan, bagi Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak Allah, ya, sebagai Nabi, sebagai Juru Selamat yang mencintai rumah Allah, cinta akan Tuhan, cinta akan rumah Tuhan, menghanguskan aku. Di dalam nats yang lain, dalam perbandingan referensi dari ayat ini, di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Karena saking suka cintanya terhadap rumah Tuhan, saking sayangnya terhadap rumah Tuhan, maka Yesus sangat marah ketika bait suci itu dijadikan sebagai sarang penyamun, dijadikan sebagai tempat
berjualan, tempat berdagang. Saudara, banyak sekali persoalan yang ditimbulkan di dalam kehidupan keseharian kita ini oleh karena apa? Oleh karena naruh barang bukan pada tempatnya. Contoh gampangnya adalah sampah gitu ya. Kita buang sampah nih misalkan, bukan di tempat sampah, tetapi di tanah. Tanah meskipun itu adalah tanah yang bebas. Kalau sampahnya plastik, saudara, apa yang terjadi? Efek yang lebih lamanya adalah tanah itu menjadi tidak subur karena plastik itu tidak bisa membusuk. Kalau yang kita buang adalah sampah bekas makanan, sayuran yang cepat basi, cepat berbau, kita buang di tempat yang bukan pada tempatnya, saudara-saudara, maka selain dari estetika, mengganggu keindahan, mengganggu kenyamanan penglihatan, dipandang gak enak, ternyata itu juga membuat pencemaran lingkungan ya. Baunya menjadi nggak sedap. Selain itu juga membuat apa, saudara-saudara? Virus, bakteri dan sebagainya itu menyebar kemana-mana. Saya pernah jalan kaki, ya, olahraga jalan kaki lewat suatu tempat yang kanan kirinya itu dipakai untuk tempat sampah, padahal itu bukan tempat sampah. Sehingga di situ ada banyak sekali sampah-sampah, macam-macam, ada pempes, ada sayuran, ada bekas makanan, ada, aduh Tuhan, baunya begitu luar biasa. Biasanya kalau saya lewat situ itu, kalau naik motor ya, jadi kalau naik motor itu saya nutup atau nggak nafas, nahan nafas, terus kecepatan lumayan tinggi, set gitu. Melewati area tersebut baru buang nafas. Tapi kalau pas olahraga kan harus nafas mau nggak mau kan. Jadi baunya begitu luar biasa. Itu saudara, ketika sampah dibuang bukan pada tempatnya, itu akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Selain dari keindahan, akan mencemarkan lingkungan, menyebarkan banyak sekali virus, bakteri, penyakit kemana-mana. Karena satu, tidak membuang sampah pada tempatnya. Bukan hanya sampah. Kalau misalkan di rumah ada barang-barang yang lain, misalkan sisir, baju bersih, baju kotor, apalagi sepatu, obeng, dan lain sebagainya, tidak pada tempatnya, saudara-saudara. Maka itu akan menimbulkan apa? Selain daripada mengganggu pandangan, ternyata suatu ketika kalau kita nyari obeng misalkan, di mana sih obeng? Karena dulu itu naruh bukan di tempatnya obeng, maka ia nyari kemana-mana muter. Kadang-kadang di bawah meja, kadang-kadang di atas meja, kadang-kadang dekat TV, kadang-kadang di bawah kasur, kadang-kadang di kamar mandi, kadang-kadang di dapur, kadang-kadang di ruangan kerja, kadang-kadang di ruangan tertentu, kadang-kadang di teras. Bingung saudara-saudara ya. Dan menimbulkan masalah baru. Bukan tidak mungkin terjadi percekcokan, perselisihan antar anggota keluarga, saling nuduh satu dengan yang lain. Kamu ya yang buang di sana. Oh, bukan. Padahal salahnya sendiri, saudara-saudara. Soalnya satu, tidak pada tempatnya. Kunci misalkan ya, kunci motor, kunci mobil, taruh di mana nih? Soalnya satu, tidak pada tempatnya. Sama dengan ini, saudara-saudara. Bagi Yesus, berdagang, berjualan di rumah Allah, di bait Allah, itu bukan pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Tapi saudara-saudara, mungkinkah persoalannya ini hanya sekedar yang lahiriah seperti ini? Mungkinkah persoalan yang membuat Yesus Kristus ini sampai marah luar biasa ya hanya persoalan apa? Dagang merpati, dagang domba di depan bait suci. Sehingga membuat keindahan itu menjadi kurang baik. Apakah hanya persoalan ini, saudara-saudara? Saya kira tidak, saudara. Tidak mungkin hanya persoalan berdagang sepele seperti ini sampai membuat atau membuat Yesus itu marahnya besar.
Mungkin Yesus tidak pernah marah semarah ini ya saudara, ketika melihat rumah Allah dijadikan sebagai tempat berdagang. Tapi saudara, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-45 dan yang ke-46. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sampai Yesus itu mengucapkan sebuah kalimat yang kasar ya, katakanlah sarang penyamun. Berarti sarang itu tempat ngumpulnya, ya, tempat berkumpulnya penyamun. Penyamun penjahat sama aja. Berarti tempat berkumpulnya penjahat. Soal dikatakan bahwa orang-orang yang berdagang di situ itu adalah penyamun-penyamun, saudara ya. Saudara tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak hanya melihat secara lahiriah untuk menilai segala sesuatu. Ia bisa menilai hati seseorang. Ia bisa menilai perkataan, pikiran, perkataan hati, keinginan-keinginan yang tersembunyi, rencana-rencana baik dan rencana jahat yang ada di sekitarnya. Yesus adalah Tuhan, dia mengetahui itu. Dia paham betul bahwa di situ ada kumpulan penyamun. Bukan hanya sekedar orang-orang yang berdagang, bukan hanya sekedar orang-orang yang berjualan, tetapi di balik semuanya itu, saudara-saudara, ada sebuah sindikat kejahatan, jaringan kejahatan yang sudah mendarah daging, yang sudah mentradisi sekian puluh tahun, mungkin sekian ratus tahun, yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kita ingat bahwa itu adalah mendekati hari raya Paskah. Biasanya orang-orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem ini berdatangan ke Yerusalem, datang ke bait Allah. Karena pada waktu itu bait suci pusatnya ada di Yerusalem. Dan saudara-saudara, hal itu dimanfaatkan sehingga di situ ada banyak sekali penginapan-penginapan. Dan tidak mungkin saudara-saudara, para tamu-tamu atau orang-orang Yahudi yang berasal dari luar daerah itu membawa merpati, membawa kambing, membawa domba, membawa lembu, membawa apapun juga, nggak mungkin sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Sehingga saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di situ disediakan merpati-merpati, di situ disediakan korban-korban, binatang-binatang untuk korban. Dan harus membeli mungkin dengan uang yang berbeda, dengan uang yang lebih banyak, lebih mahal, harganya naik. Saudara-saudara ya, itu adalah sebuah pemanfaatan yang baik secara ekonomi. Sesuatu momentum yang mendatangkan keuntungan tersendiri bagi saudara-saudara. Siapa? Sindikat ini. Bagi siapa? Jaringan ini. Sebenarnya bukan persoalan itu saja yang membuat Yesus itu marah, tetapi apa? Tetapi akibat dari semuanya itu, akibat dari orang berjualan di situ, akibat dari jaringan kejahatan yang ada di situ itu mengakibatkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, mari kita lihat referensinya dari kesamaannya di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Matius 21, ya, silahkan saudara buka di rumah masing-masing. Ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Saya bacakan untuk saudara. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tahukah saudara bahwa ketika mereka atau jaringan sindikat kejahatan sarang penyamun ini menjadikan bait suci itu tidak sebagaimana mestinya, ada sebuah kerjasama
kejahatan di sini, maka yang terjadi adalah ada banyak orang timpang, orang miskin, orang buta, orang sakit, orang hina, budak dan lain sebagainya yang terhalangi untuk datang di dalam bait suci. Padahal dikatakan bahwa rumah Tuhan, bait suci, rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa, bagi semua golongan, bagi setiap orang. Tetapi hari itu saudara-saudara, Yesus melihat ada banyak ketidakadilan, ketimpangan sosial yang terjadi. Bukan hanya di dalam lingkungan masyarakat, saudara-saudara. Orang-orang buta, orang-orang miskin, budak-budak, orang-orang sakit, orang-orang timpang, dan semacamnya. Mereka adalah orang-orang yang disingkirkan mungkin yang pertama oleh keluarganya sendiri. Yang kedua, mereka mungkin disingkirkan oleh masyarakat, dipandang hina, dipandang sebelah mata, dimarginalkan, dihindari. Itu adalah sebuah makanan sehari-hari dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan pemerintahan pasti mereka juga tidak akan pernah mendapatkan tempat karena mereka nggak punya power apa-apa, saudara-saudara. Dan satu-satunya harapan bagi orang-orang seperti ini adalah Allah yang maha adil, keadilan Allah. Tetapi hari itu Yesus melihat apa yang seharusnya terjadi, keadilan yang terjadi di dalam rumah Tuhan, di dalam bait suci. Tidak terjadi. Ada sebuah ketimpangan, ketidakadilan yang membuat mereka menjadi terhalang untuk datang kepada Tuhan. Baru setelah Yesus berkata, rumahku adalah rumah doa, bukan sarang penyamuk. Rumah doa bagi segala bangsa, bukan sarang penjahat. Barulah orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang timpang datang dan disembuhkan di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, kedatangan Yesus membebaskan mereka. Kedatangan Yesus memberikan pengharapan tentang keadilan Allah. Kedatangan Yesus menyatakan keadilan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang termarginalkan pada saat itu untuk datang kepada Tuhan. Orang sudah tidak diribet-ribetkan, diruwetkan dengan syarat-syarat yang begitu mengikat, yang begitu membelenggu untuk datang kepada Tuhan. Harus beli inilah, harus beli merpati, harus dengan uang sekian baru bisa datang kepada Tuhan, saudara. Sesuatu yang luar biasa, saudara, yang membuat orang-orang miskin gak bisa datang kepada Tuhan. Yesus Kristus Allah kita adalah Allah yang maha adil, saudara. Dia bukanlah Allah yang berpihak kepada apa, saudara, kepada kejahatan. Dia bukanlah Allah yang berpihak kepada penguasa yang lalim, penguasa yang jahat, kekuasaan yang otoriter dan lain sebagainya. Tidak. Allah kita itu adalah Allah yang sebaliknya, saudara-saudara. Allah yang selalu menaruh rasa keadilannya itu kepada semua orang. Kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang terhina, kepada orang-orang yang dirampas haknya. Allah kita, Yesus Kristus itu ada di sana dan berpihak dan membela mereka. Saya ingat, saudara-saudara, masih dengan almarhum presiden kita, namanya Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, apa yang Bapak cita-citakan kalau Bapak menjadi presiden? Beliau berkata dan menjawab dengan tegas dan lantang, saya akan membela hak-hak kaum minoritas, membela hak-hak kaum yang termarginalkan. Dan saudara tahu, kepemimpinan yang hanya sebentar saja di negeri kita ini, ada banyak perubahan signifikan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita Abdurrahman Wahid. Saudara pasti tahu,
keputusan-keputusan yang baik bagi orang-orang yang diminoritaskan selama ini di dalam bangsa kita. Saudara-saudara, saya sedang tidak bicara politik, tetapi saya ingin Bapak, Ibu, dan Saudara melihat bahwa Tuhan menaruh keadilan bagi beliau ini. Tuhan menaruh rasa keadilan di dalam hati nurani beliau ini, di dalam setiap pemimpin bangsa ini, saudara-saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang berpihak kepada keadilan karena Tuhan adalah Maha Adil. Ia selalu berada di dalam pihak orang-orang yang diberangus hak-haknya. Ia selalu berada di dalam pihak orang-orang yang tertindas. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ke-6 mengatakan di sini, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Dan masih banyak saudara-saudara ayat-ayat Alkitab yang lain mengatakan bahwa Tuhan memasang telinga kepada teriak minta tolong orang-orang yang sedang dianiaya, orang-orang yang sedang tertindas. Dia memasang telinganya bagi mereka yang berseru kepadanya. Saudara, dari pelajaran ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikuduskan dan dipilih oleh Tuhan. Mari saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjadi bagian bukan dari sindikat kejahatan, bukan dari sebuah jaringan kejahatan apapun, tapi saudara, mari kita berada di dalam satu jaringan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jaringan yang membawa pertumbuhan rohani. Seorang teman, seorang anak, seorang kawan sekerja Allah. Yang membawa gereja kita menjadi gereja yang luar biasa, yang memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi bagian dalam sebuah tim yang melayani Allah, yang menyembah Tuhan, yang membawa dan memfasilitasi orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Tim yang dikehendaki oleh Tuhan, tim yang berkenan, jaringan yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak Ibu, Bapak, dan Saudara, mari bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja Allah di tempat ini, mari kita bersama melayani Tuhan, menjadi alat Tuhan selama kita masih diberikan kesempatan. Mari saudara, kita memandang setiap momentum ini bukan satu kesempatan untuk mendapatkan sesuatu bagi diri, kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita menggunakan momentum-momentum yang terjadi ini sebagai apa? Tuean bahwa kita adalah pelayan yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara menggunakan masa muda saudara, menggunakan masa setengah tua saudara, atau menggunakan masa tua kita untuk kemuliaan sebagai alat bagi kerajaan Allah? Maukah saudara melakukan itu? Yesus memanggil saudara. Yesus menginginkan kita. Yesus merindukan orang-orang untuk datang kepada Tuhan melalui gerejanya, melalui orang-orang yang dikasihi, melalui umatnya, melalui orang-orang yang rela hati untuk menjadi alatnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Pakailah kami semua saat ini, yang terpanggil, yang tergerak, yang terbeban, untuk menjadi alat-Mu. Biarlah Engkau perlengkapi kami, Engkau tuntun kami, Engkau backup kami, Engkau sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu melimpah atas kami semuanya. Haleluya. Amin.
Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan hari ini dengan menaikkan sebuah pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Engkau menaruh sebuah kerinduan di dalam hati kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu luar biasa berkat dan anugerah-Mu terhadap kami semuanya. Bapa dalam surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah. Inilah segala puji-pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan menerima segala puji hormat kami kepadamu sebagai persembahan yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya Engkau terus berkenan atas kehidupan kami ya Bapa. Engkau berkenan atas kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkenan atas kehidupan kami di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam apapun juga yang ada dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kami semuanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.